Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat melakukan presentasi online ini. Sholawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Baik, pada kesempatan kali ini saya atas nama Rulianti Rusmana dan rekan saya Anita A, Rismayanti dan Rizka akan membahas materi tentang keputusan pengambilan investasi. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian investasi dan keputusan investasi. Investasi adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Tujuan investasi juga berperan mengontrol sebuah perusahaan serta menjaga hubungan antara perusahaan. Keputusan investasi adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh manajer keuangan dalam mengalokasikan sejumlah dana ke dalam bentuk investasi. Dari keputusan tersebut, investor pasti mengharapkan adanya laba dalam jangka waktu yang cukup panjang. Adapun sifat investasi yang harus Anda ketahui sebelum mendapatkan dana yaitu yang pertama, independent project. Sifat ini adalah ketika memutuskan untuk berinvestasi di suatu entitas usaha di mana investor yakin investasinya akan tepat. Alasannya yaitu bisa datang dari penerapan proyek investasi perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2, saya Rismayanti. Saya akan melanjutkan materi dari pengambilan keputusan investasi. B. Dasar keputusan investasi. Proses keputusan investasi adalah pemahaman hubungan antara return harapan dan risiko suatu investasi. Hubungan return risiko dan return harapan dari suatu investasi merupakan hubungan yang searah dan juga selinier. Semakin besar return harapan, semakin besar pula tingkat risiko yang harus dipertimbangkan, atau bisa juga disebut sebagai dasar keputusan investasi. Seperti return merupakan sebutan untuk keuntungan yang didapat dari menanam dana pada sebuah instrumen investasi, sedangkan risiko merupakan sebutan untuk kerugian yang dialami oleh investor karena berbagai faktor. Kebanyakan risiko terjadi karena hal tidak terduga, strategi yang tidak matang, dan kesalahan pada kalkulasi dan analisis seorang investor. Hubungan tingkat risiko dan return harapan merupakan hubungan yang bersifat searah atau selinier, artinya semakin besar risiko suatu aset, semakin besar pula return harapan atas aset tersebut. Demikian sebaliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka dari kelompok 2. Oke, baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman kelompok saya, yaitu bagian C, cara pengambilan keputusan investasi. Dalam pengambilan keputusan investasi terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Dari strategi investasi paling menguntungkan, proses keputusan investasi lebih dari 5 tahapan sebagai berikut tahapan atau langkah dalam proses keputusan investasi. Yang pertama, penentuan tujuan investasi. Pada tahapan ini investor harus tahu apa tujuan mereka dalam berinvestasi, apakah itu jangka panjang ataupun jangka pendek. Nah, resiko tinggi dengan potensi keuntungan yang tinggi atau resiko yang rendah tapi dengan keuntungan yang rendah. Yang kedua, penutupan kebijakan investasi. Tahapan ini dimulai dengan penentuan keputusan alokasi aset atau asset allocation decision. Keputusan ini menyangkut pendistribusian dana yang dimiliki pada berbagai kelas aset yang tersedia, saham, obligasi, sekuritarius, dan luar negeri. Yang ketiga, pemilihan strategi portofolio. Ada 2 strategi portofolio yang bisa dipilih, yaitu strategi portofolio aktif meliputi kegiatan penggunaan informasi yang tersedia dan teknik peramalan secara aktif untuk mencari kombinasi portofolio yang baik. Yang kedua, strategi portofolio pasif yang meliputi aktivitas informasi pada portofolio yang sering dengan kinerja indeks pasar. Nah, yang keempat, pemilihan aset. Tahapan selanjutnya adalah pemilihan aset-aset yang akan dimasukkan ke dalam portofolio. Tahapan ini memerlukan pengevaluasian terhadap spekulasi yang ingin dimasukkan dalam portofolio. Nah, yang terakhir atau yang kelima, pengumpulan evaluasi kinerja portofolio. Tahapan ini bisa dikatakan sebagai tahapan final dan penentuan apakah keputusan investasi layak atau belum.
Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita A dari kelas EKIS 5G dan juga dari kelompok 2. Nah, kali ini saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh teman-teman kelompok saya, yaitu tentang pengambilan keputusan investasi. Nah, materi yang akan saya bawakan kali ini yaitu bagaimana sih tips mengambil keputusan investasi yang tepat. Nah, di sini tuh ada beberapa tips yang bisa kalian gunakan dalam mengambil keputusan investasi. Yang pertama, kenali dulu jenis investasinya. Maksudnya kamu harus menentukan mana investasi yang baik dan juga tidak untuk kebutuhan dan kemampuan finansial kalian. Karena hal ini juga akan mempermudah tujuan investasi di masa mendatang dan kelak tidak akan menyebabkan kerugian yang besar atau risiko yang paling rendah. Nah, yang kedua yaitu tujuan investasi dalam kebijakannya. Nah, tujuan investasi itu akan lebih memotivasi investor dalam melakukan yang terbaik untuk perencanaan keuangannya. Nah, dengan investasi menjadi bagiannya. Setelah menetapkan tujuan investasi, langkah selanjutnya adalah menentukan kebijakan investasi. Kebijakan yang ditetapkan oleh setiap investor itu berkorelasi atau berhubungan dengan tujuan yang telah mereka tetapkan sebelumnya. Yang ketiga yaitu tetapkan strategi portofolio investasi. Nah, strategi portofolio aktif itu meliputi kegiatan yang tersedia dan juga teknik-teknik estimasi secara aktif dalam mencari kombinasi portofolio yang lebih baik. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu melakukan diversifikasi. Nah, diversifikasi juga dikaitkan sebagai strategi untuk menyempurnakan portofolio. Nah, diversifikasi ini juga itu sangat cocok dilakukan untuk jenis investasi seperti saham dan juga reksadana. Selanjutnya yang kelima yaitu menghitung tingkat keuntungan dan risiko. Nah, untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, makanya kamu juga harus siap menanggung risiko yang besar juga. Dan begitu pun juga dengan sebaliknya, jika semakin rendah risiko yang ditanggung, maka semakin rendah juga tingkat keuntungan yang dapat kalian harapkan. Nah, yang keenam yaitu tentukan jangka waktu investasi. Nah, menentukan jangka waktu investasi di awal bisa membantu dalam menentukan berapa sih kisaran risiko yang kalau ditanggung. Nah, biasanya orang yang berinvestasi dalam jangka panjang itu dapat menanggung risiko yang sangat besar atau yang lebih besar. Nah, selanjutnya yaitu yang ketujuh yaitu evaluasi kinerja portofolio. Evaluasi kinerja bisa dilakukan secara rutin atau bisa dilakukan secara terus-menerus. Hal ini berguna untuk bisa mengukur dan mengevaluasi kinerja portofolio dengan lebih baik. Akan lebih baik lagi jika kamu melakukannya kembali ketika akan membuat keputusan yang baru. Nah, itulah tips yang bisa saya berikan ke kalian bagaimana sih dalam mengambil keputusan investasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.